Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ariani Agustin dari kelas manajemen A non-reguler semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai studi Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Yang pertama yaitu latar belakang Kemuhammadiyaan. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330. Bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun itu, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu perubahan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini bertepatan pada tanggal 18 November 1912 dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Ada pula faktor berdirinya Muhammadiyah, yaitu satu faktor subjektif. Dalam faktor subjektif terdapat yaitu keluarga, lingkungan, kepribadian, kecerdasan, dan pemahaman keagamaan. Yang kedua, ada faktor objektif. Di dalamnya terdapat internal umat Islam, yaitu Islam sinkretis atau sufisik. Lalu kejemudan, beku berpikir karena pintu ijtihad ditutup. Yang kedua, lalu ada terbelenggu oleh mahzab, menganggap yang paling benar. Lalu konflik akibat khilafiyah atau energi terkuras. Lalu Islam ritual dan Islam budaya difasilitasi atau dibiarkan berkembang. Lalu yang kedua ada antar umat beragama, yang di dalamnya terdapat misi Kristen, hubungan Islam dan Kristen, dan akibat lalu kolonialisasi. Dan kemudian ada sifat Muhammadiyah. Yang pertama adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga adalah lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat ada bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan. Yang ketujuh ada aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud istilah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan ada kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan ada membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat Islam yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir ada bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Lalu ada kelahiran Muhammadiyah bulan Zulhijjah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi atau Miladiyah, merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepeloporan, pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri keberpendudukan terbesar Muslim di dunia.
sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kata santri Kauman Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk memisahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemisahan nama tersebut menurut Haji Janaruwi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut. Dengan nama itu, dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam, dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan ajaran Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kematian agama Islam. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.